au dzalamu anfusahum. Dan apabila kamu mengerjakan perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, au dzalamu anfusahum, atau kalian menzalimi diri kalian sendiri atau menzalimi orang lain, zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim, maka bersegeralah kamu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar li dzunubihim, dengan istighfar meminta ampun terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita mengadu kepada Allah atas dosa yang kita lakukan daripada kita mengadu kepada orang, curhat terhadap orang lain. Justru kita membuka aib kita, membuka aib yang telah Allah jaga, yang telah Allah sembunyikan terhadap diri kita sendiri. Maka meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah menzalimi diri kita sendiri ataupun menzalimi orang lain. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui perbuatan dosa itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak awalnya iblis laknatullah itu memproklamirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya akan senantiasa mengganggu cucu Adam, bahwa dirinya akan selalu memperdayakan manusia, bahwa dirinya iblis laknatullah itu akan mengarahkan anak-anak Adam kepada kesesatan, kepada perbuatan yang fahisyah, yang keji, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala iblis berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la azalu abdi bani Adam, saya akan senantiasa mengganggu anak Adam, saya akan selalu memperdayakan anak Adam madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama arwah kita, roh kita, nyawa kita masih ada di dalam jasad kita. Maka selama itulah iblis laknatullah akan mengganggu kita semuanya, akan menyesatkan kita semuanya kepada jalan-jalan yang tidak diridhoinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah Ta'ala wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi keagunganku, la azalu aghfira lahum, saya akan senantiasa mengampuni mereka, yaitu mengampuni manusia, mastaghfaruni, jika manusia itu mau meminta ampun kepadaku. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita semuanya selama
kita mau mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang taubat berarti kita berbicara tentang tingkah laku kita semuanya. Lalu bagaimana taubat ini bisa sempurna? Dengan cara apa taubat ini bisa dengan sempurna baik? Maka menurut Kiai Haji Zainuddin Amsyad mengatakan ada beberapa hal yang dengan kita melakukan hal tersebut, taubat kita akan sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyesal terhadap dosa yang telah kita lakukan. Kadang-kadang orang yang bertobat itu dulunya mereka bukan yang menyesal, tapi dulunya itu malah puas. Saya puas terhadap apa yang dulu saya lakukan. Saya puas minum minuman khamar. Saya puas telah melakukan judi. Saya puas dengan perbuatan maksiat yang lainnya. Seharusnya manusia itu bukannya puas terhadap apa yang mereka lakukan, akan tetapi manusia seharusnya mereka menyesal terhadap apa yang telah mereka perbuat terhadap dirinya, menyesal terhadap apa yang telah mereka lakukan, tenggelam di dalamnya. Bukannya malah kita puas terhadap apa yang telah kita lakukan. Setelah kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memasuki hal yang kedua, agar taubat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Berniat untuk tidak melakukan amalan maksiat lagi. Berniat untuk tidak memasuki lubang yang kedua setelah kita terjerumus ke dalamnya. Kalau kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita masih melakukannya lagi, maka taubatnya ini taubat main-main. Taubatnya ini bisa dikatakan dengan taubat sambel. Orang yang sudah makan sambel dicampur dengan nasi, biasanya orang tersebut ngomel-ngomel, marah-marah. Orang tersebut merasa taubat, taubat, sambelnya ini pedes banget, sambelnya ini semelet kayak setan. Akan tetapi ketika sudah taubat, nggak mau makan sambal lagi, 2-3 hari kemudian nyari sambal lagi dan makan sambal lagi, itu yang dinamakan sambal taubat. Sudah melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah taubat dia melakukannya lagi, maka taubat ini adalah taubat sambal namanya. Setelah kita berniat untuk tidak mengulangi lagi dan menyesal terhadap apa yang kita lakukan, maka kita memasuki hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan jahat itu
kita sudah dulunya pernah melakukan judi semisal, atau pernah melakukan perbuatan minum-minuman keras, maka kita berjanji pada diri kita agar tidak mengulanginya perbuatan jahat tersebut selama-lamanya, sampai jasad kita, arwah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar tobat kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan semua fardu dan kewajiban. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Suatu hal yang wajib saja kadang manusia itu lalai untuk mengerjakannya. Suatu yang fardu aja kadang manusia lalai untuk mengerjakannya, apalagi mengerjakan hal yang sunnah, apalagi mengerjakan hal yang bukan di luar kemampuannya. Mengerjakan kewajiban saja kadang susah. Maka orang yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa melakukan hal yang wajib, hal yang fardu. Setelah melakukan hal yang wajib, maka dengan beriringnya waktu, manusia itu akan mudah melakukan hal yang sunnah. Yang kelima, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Meminta maaf kepada seseorang yang pernah kita jahati. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Masalah mereka memaafkan atau tidak itu urusan mereka sendiri kepada Allah. Yang penting kewajiban kita semuanya sebagai umat muslim memaafkan sesama manusia, memaafkan sesama saudara terhadap apa yang mereka lakukan. Yang keenam adalah mendidik atau melatih untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketujuh, agar taubat kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli da'in dawa'un." Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Dan obatnya dosa, obatnya kesalahan bagi manusia adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu yang paling dasar. Yang lengkapnya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus al-istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita semua ini membutuhkan dengan istighfar. Karena ada orang yang istighfar belum tentu di dalam hatinya benar-benar istighfar minta ampun kepada Allah. Maka istighfar kita membutuhkan dengan istighfar. Ampunan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala harus dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya perbuatan tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, Rasulullah SAW mencontohkan
tidak melakukan perbuatan dosa. Mereka para nabi, mereka semuanya langsung terhindar dari maksiat, sudah dijamin masuk ke dalam surga. Akan tetapi mereka semuanya masih mau taat kepada Allah. Mereka semuanya masih mau mengakui dirinya salah di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu dosa para nabi dan para rasul. Ma taqaddama min dhanbika, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dan dosa yang di masa lalu, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Akan tetapi mereka para nabi dan para rasul, mereka tetap beristighfar, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap menjauhi hal-hal yang berbau maksiat. Mereka tetap menjauhi dosa-dosa yang telah Allah larang dan Allah haramkan. Bahkan mereka mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi ila mi'ati marrah." Sesungguhnya mereka para nabi, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu 100 kali. Mi'ati marrah, 100 kali mereka bertobat kepada Allah. Ada yang mengatakan riwayat lainnya yaitu sab'ina marrah, 70 kali. Dalam satu hari para nabi semuanya beristighfar minta ampun kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mu'jizah, yaitu di dalamnya dikatakan bahwa iblis laknatullah akan selalu membinasakan kita ke dalam kesalahan, ke dalam perbuatan maksiat, akan selalu menghancurkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Ahlaqtun nasa bidzunubi wal ma'asi. Kata iblis, ahlaqtun nasa, saya akan senantiasa menghancurkan kehidupan manusia bidzunubi wal ma'asi, yaitu mereka akan dihancurkan dengan dzunub, yaitu dengan dosa, wal ma'asi, dan kehidupan mereka akan senantiasa diliputi dengan kemaksiatan. Mereka para iblis akan gemar mengganggu kita semuanya, akan selalu menanamkan rasa salah pada diri kita semuanya, akan selalu menjerumuskan kita semuanya. Maka kemudian iblis juga mengakui, "Wahlakuni," dan aku akan dihancurkan oleh mereka manusia bila ilaha illallah wal istighfar. Kata iblis, saya akan senantiasa menghancurkan manusia, kehidupan manusia dengan dosa dan maksiat. Maka iblis juga sebaliknya, iblis dapat dihancurkan oleh kita para manusia dengan la ilaha illallah, dengan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil wal istighfar, dan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
senantiasa beristighfar, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Taubat yang semurni-murninya, murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan murni karena ingin dilihat oleh manusia, bukan murni karena hal-hal yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para manusia, tubu ilallahi bitaubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, dengan semurni-murninya karena Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabatnya, ada para sahabat, mereka berdiskusi dengan Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, ada dari wanita ini, apakah kalian tahu siapa orang yang bertobat kepada Allah itu? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ada dari wanita ini, apakah kalian tahu para sahabatku siapa orang yang bertobat itu? Maka bermacam-macamlah mereka menjawab, yang paling afdalnya Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu yang maha tahu. Maka ketika ada para sahabat yang mengatakan itu, Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang senantiasa bertobat kepada Allah itu yaitu yang pertama, man taba wa lam yata'allamal ilma falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa lam yata'allamal ilma, akan tetapi mereka tidak mau belajar, tidak mau memperdalam dirinya dengan ilmu, falaysa bita'ibin, maka mereka bukanlah orang yang sebenarnya bertobat kepada Allah. Bahwa orang yang betah terhadap kebodohan, betah terhadap kejahilan yang mereka miliki, tidak mau dirinya mendekatkan diri kepada ilmu, khususnya ilmu agama, maka kata Rasul, falaisa bita'ibin, orang ini bukan termasuk orang yang bertobat kepada Allah. Kalau kita tidak mau menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, tidak mau mempelajari ilmu agama, walaupun itu satu bab, maka bukanlah termasuk orang yang bertobat kepada Allah. Yang kedua kata Rasul, orang yang bertobat adalah wa man taba wa lam yasdaq fi ibadati falaysa bita'ibin. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa lam yazid fi ibadihi, akan tetapi mereka tidak mau bertambah ibadahnya, bertambah amal solehnya, yang tadinya kewajiban telah mereka lakukan, maka setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah juga ibadah kita kepadanya, yaitu dengan melaksanakan perbuatan yang sunnah
adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itulah orang yang dianggap telah bertobat kepadanya. Akan tetapi ketika kita tidak melakukannya, maka falaisa bita'ibi, kita tidak termasuk orang yang bertobat kepada Allah. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa man taba wa lam yardul usuma falaisa bita'ibi. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yardul usuma, akan tetapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, falaisa bita'ibi, maka bukan termasuk orang yang bertobat kepada Allah. Kita hidup bermasyarakat, akan tetapi kita tidak mau memaafkan musuh-musuh kita, tidak mau memaafkan sesama muslim, maka kita bukan termasuk golongan yang Rasulullah SAW bicarakan. Yang keempat, orang yang bertobat adalah wa man taba wa lam yughayyiru libasa wasilatahu falaisa bita'ibi. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pakaian dan perhiasannya tidak dirubah, maka dia belum termasuk orang yang bertobat. Pakaian mempengaruhi diri kita. Kalau pakaian kita kotor, bisa saja di dalam hati kita juga kotor. Tidak ada bedanya kita dengan mereka orang gila. Pakaian kita kotor dan kita tidak mau merubah diri kita, tidak mau mensucikan diri kita, maka falaisa bita'ibi, kata Rasul, bukan termasuk orang-orang yang bertobat. Yang keempat, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bita'ibi. Barang siapa yang merasa bertobat akan tetapi tidak merubah dirinya, tidak merubah pergaulannya, maka falaisa bita'ibi, bukan termasuk orang-orang yang bertobat. Dalam artian kita bukannya tidak mau bergaul, tetapi kita harus memilih pergaulan circle yang baik. Harus merubah yang tadinya kita bergaul dengan mereka orang-orang yang senantiasa minum minuman keras, senantiasa berjudi, maka kita mencari teman yang baik, merubah circle yang baik, dari yang dulunya jahat menjadi pergaulan yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaisa bita'ibi. Kata Rasul, barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak merubah akhlak mereka, tidak merubah budi pekerti mereka, falaisa bita'ibi, maka mereka bukan termasuk orang yang bertobat. Rasulullah SAW mencontohkan pada kita semuanya bahwa Rasulullah akhlaknya itu seperti Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh seseorang, bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Dalam artian setiap apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam kehidupan, maka Rasulullah mencontohkan seperti apa yang ada di Al-Quran. Bagaikan Al-Quran yang berjalan, semua kehidupannya diterapkan seperti Al-Quran. Yang terakhir, wa man taba wa lam
yakfi firasahu wa bisato falaysa bitaiki. Barang siapa yang mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak menggulung tempat tidurnya dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Kalimat ini adalah kalimat majas yang maksudnya barang siapa yang kita senantiasa dalam hari-harinya kita hanya tidur, tidak menyibukkan diri kepada Allah, maka kita belum termasuk orang yang bertobat kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beriman dan taat kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita termasuk orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat kepadanya. Marilah kita senantiasa untuk menjauhi apa yang Allah larang dan Allah haramkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan berdoa bersama agar dalam kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi jalan petunjuk dari segala hal yang menjerumuskan kita kepada dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Undur maqala wa la tadur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian subuh yang telah disampaikan oleh Mas Gus dan Mufid. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.